Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik OPM chapter 148 part 2. Ya, Mimin sengaja bikin part 2-nya karena emang komiknya kepanjangan. Dan pada saat ini kita akan diperlihatkan kelahiran Golden Sperm, sang monster terkuat eksekutif asosiasi monster yang Mimin tunggu-tunggu dari dulu. Ditambah Mimin juga pengen ngeliat pembantaian para pahlawan oleh Golden Sperm, dan mudah-mudahan itu beneran terjadi di komik versi Murata Sensei. Ya intinya mah gagah tampan berani lah si Golden Sperm ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik OPM chapter 148 part 2. Oke, jadi kan di video sebelumnya atau part satunya itu terakhir pembahasan Mimin tentang Amahare yang digeprek oleh Part Ugly hingga dia langsung menjadi tulang. Tetapi kedua tangan dan kedua kaki masih ada, cuma udah terpisah dari seluruh anggota tubuh karena menyelamatkan Atomic Samurai dan Ian dari geprekan maut Part Ugly. Tapi imbas dari menyelamatkan itu, dia harus mati oleh monster jelek nan biadab. Ya, Atomic Samurai di sini benar-benar emosi sampai mengeluarkan uratnya karena temannya yang udah ngebantu dari dulu malah mati jadi geprek. Nah, yang lebih parahnya lagi dari Part Ugly, setelah dia berhasil membuat Amahare menjadi tulang, dia langsung nyamperin untuk menyedotnya yang baru aja dicerna olehnya. Buset dah, ini si monster kampret. Jadi kan dia habis nyerang orang dan banyak cairan asam juga bersama orang yang mati, tapi dia menyedotnya lagi untuk mengisi ulang. Ya, Black Sperm yang lihat Part Ugly ngelakuin itu bener-bener jijik dan menganggapnya seperti lalat. Dan Atomic Samurai juga yang lagi emosi mendengar Spring Mustachio memanggil gurunya. Nah, setelah disamperin, ternyata itu adalah Nichirin yang badannya sampai kakinya udah hilang dan dia ingin mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya kepada Atomic Samurai dan yang lain. Ini anime One Punch Man apa bukan dah? Udah kayak anime gore aja ya. Karena dari Tank Top Master yang diserang juga udah beneran parah lukanya. Dan barusan Amahare tinggal tulang, sedangkan kedua tangan dan kedua kakinya masih ada dan lumayan masih utuh. Dan sekarang malah Nichirin yang hanya tersisa kepala sampai dadanya doang. Kayaknya makin kesini Murata Sensei makin gokil nih. Kalau ini ada animenya, pasti bakal disensor sih. Karena dari seluruh penayangan One Punch Man Season 1 dan Season 2, nggak ada adegan sesadis ini. Karena Murata Sensei baru ngelakuin kebarbarannya di arc asosiasi monster. Tapi ada satu hal yang Mimin pasti banget, kalau Murata Sensei nggak bakal berani membunuh seorang pahlawan. Karena dari sini aja udah kelihatan yang mati itu cuma para dewan pedang, dan kenapa Spring Mustachio malah selamat gitu. Ya karena dia juga pahlawan kelas A. Sedangkan para dewan pedang mungkin menurut Murata Sensei kedepannya nggak bakal terlalu diceritakan lagi. Jadi mungkin ini pilihan terbaik untuk mereka mati di arc asosiasi monster. Dah itu aja. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, di pesan terakhir Nichirin kepada Atomic Samurai adalah jika Atomic Samurai ini seorang dewan pendekar pedang terakhir dan hanya tersisa dirinya. Dan setelah itu Nichirin langsung melepas kalung yang ada di lehernya untuk melakukan sesuatu. Nah, tiba-tiba aja ketika dia meletakkan kalungnya di tanah, dia pun langsung memasukkan tangannya dan muncullah pedang yang sangat mengerikan, yaitu pedang matahari. Jadi menurut Spring Mustachio, pedang matahari adalah pedang rahasia yang dibuat di benua kuno yang tenggelam ke laut, yang dikatakan telah diwariskan turun-temurun di dalam Dewan Pendekar Pedang. Ya, Ian malah terkejut dengan perkataan Spring Mustachio karena dia bisa tahu dan ini pertama kali dirinya melihat langsung pedang matahari. Dan Nichirin juga mengatakan sesuatu lagi ke Atomic Samurai. Jika sebagai mastermu, aku melihat perkembanganmu dengan mataku sendiri. Aku serahkan Dewan Pendekar Pedang di tanganmu. Nah, di tugas akhir yang diberikan Nichirin kepada Atomic Samurai adalah untuk mencari pedang bulan yang saat ini masih belum diketahui. Jadi ada rumor atau apalah, jika kedua pedang matahari dan pedang bulan dimiliki oleh seseorang kesatria, maka kesatria itu akan mendapatkan kekuatan tak tertandingi sebagai pendekar pedang, dan mewujudkan legenda itu jadi kenyataan adalah misi panjang Dewan Pendekar Pedang. Nah, Nichirin juga mengatakan sesuatu kepada Spring Mustachio. Jika Spring Mustachio telah menjadi hebat, yang tersisa bagimu adalah mencari jalan panjang yang kau percayai dan mengikutinya. Dengan ini kau akan mendapatkan penguasaan penuh pada ilmu pedangmu. Setelah itu, kembali lagi ke Part Ugly yang masih aja menyerap sesuatu dari mayat-mayat yang barusan dia bunuh. Di sini dia bahkan menyerap beberapa sel Black Sperm yang udah jadi lembek dan jadi mayat karena cudahannya di chapter kemarin. Ya, Black Sperm yang lihat itu bener-bener kesel dan dia mengatakan kepada Part Ugly, jangan berani-beraninya kau makan aku juga, dan kalau kau lakukan itu aku akan membunuhmu.
Di sini walaupun para sel Black Sperm di chapter kemarin kayak saling ribut, tapi sebenarnya mereka punya ikatan yang sangat kuat. Karena walaupun ada beberapa sel Black Sperm lain yang mati, tapi sel yang masih hidup mengatakan jika itu adalah dirinya dan jangan dimakan. Tapi ya udah percuma, karena para Ugly udah nyerap beberapa sel Black Sperm. Dan dia juga langsung memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya untuk menyerang Black Sperm yang dari tadi ngebacot aja kepada dirinya. Ya jelas beberapa sel Black Sperm yang tadi terkena mutan oleh para Ugly langsung mati lagi dan lagi-lagi diserap oleh para Ugly. Ya di sini emosi Black Sperm bener-bener udah sampai puncak dan ingin bertarung dengan para Ugly. Tapi pada saat itu juga para Ugly masih aja menyerap mayat yang barusan dia bunuh dan mengatakan jika suplai protein tanpa batas akan jadi makanan sempurna untukku. Dan saat ini selesai akan kukurung kau untuk ternak, anggaplah itu sebuah kehormatan kepada Black Sperm. Ya lumayan pinter juga nih para Ugly. Kan si Black Sperm bisa ngebelah selnya jadi banyak. Jadi dijadiin ternak aja lah. Ya di sini Black Sperm emosi dan para Ugly malah nantangin bertarung kalau berani melawan dirinya. Nah akhirnya Black Sperm dan seluruh sel-selnya udah emosi banget dan mengatakan jika si monster biadab udah melewati batasnya. Dia juga sambil ngeliatin sekelilingnya jika para pahlawan juga sepertinya udah sangat terdesak. Di sini diperlihatkan sisi kanan medan perang ada Genos dan Tatsumaki diserang oleh sel-sel Black Sperm dan mereka sepertinya udah mencapai batasnya. Sedangkan pada saat Black Sperm melihat ke sisi kiri ada Darkseid juga yang lagi kesakitan karena melepuh oleh cairan asam para Ugly. Dan karena itu kemungkinan tidak ada pahlawan yang mencegah atau mengganggunya untuk bertarung melawan monster biadab ini. Setelah itu Black Sperm pun langsung menggabungkan sel-selnya sambil mengatakan untuk memberikan pelajaran pada si muntahan busuk ini. Dan akhirnya terlahirlah sesuatu yang sangat menyilaukan dan sangat keren lah menurut Mimin. Karena dari seluruh eksekutif asosiasi monster cuma Black Sperm yang Mimin suka. Dari mulai bisa ngelawak pada saat jadi peliharaan Saitama dan pada saat jadi monster juga dia beneran paling kuat sih dari eksekutif yang lain. Nah pada saat Black Sperm bertransformasi, para Ugly pun sampai silau dan menutup matanya. Tapi tiba-tiba aja ada sesuatu pukulan yang menyerang dirinya hingga dia bonyok di bagian mukanya. Ya si monster biadab nggak mau dong diem aja diserang oleh yang lain. Dia pun langsung memuntahkan sesuatu yang menyerangnya. Tapi itu ternyata nggak mempan dan langsung ditonjok oleh Golden Sperm hingga para Ugly beneran hancur di bagian muka. Nah di sini menurut Mimin yang bikin gokilnya itu muntahan si para Ugly yang banyak kayak gitu bisa nggak mempan ke Golden Sperm. Karena menurut Golden Sperm cairan pencernaannya tidak akan berguna pada sifat anti karat emas. Dan Golden Sperm juga terlihat gagah dan berani nih. Apalagi dia berkilau banget. Dan mungkin ini adalah bibit unggul yang paling unggul dari seluruh dunia, yaitu sperma emas. Jelas para pahlawan yang lihat pertarungan para monster sangat terkejut sekaligus kebingungan. Karena bukannya bekerja sama malah saling bertengkar. Ya ini membuat para pahlawan lebih mudah untuk mengalahkan monster. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka sekarang. Tapi lihat aja nih ke depannya. Bakal seperti apa Golden Sperm ketika dia ngamuk. Dan Mimin di sini berharap banget kalau Murata Sensei bakal memperlihatkan kekuatan Golden Sperm yang benar-benar kuat dan bertarung hingga akhir, walaupun pada akhirnya bakal kalah juga. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 148 part 2. Ya akhirnya Mimin bisa ngeliat juga Golden Sperm yang muncul di chapter kali ini dan bener-bener gokil lah. Yang pasti dia bakal membantai seluruh pahlawan yang ada kalau ceritanya sesuai dengan webcomic. Dan akhirnya dia kalah oleh sesuatu yang lebih kuat darinya. Belum apa-apa udah spoiler aja nih mulut. Emang kampret dah. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.